ما خيب الله ما خيب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه البخاري. حمدا لرب الصلاة بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Limpahan puji kehadirat Allah yang telah menjadikan hujan sebagai lambang keindahan ilahi, juga sebagai cobaan dan pengangkatan derajat bagi sebagian muslimin, dan juga sebagai penghapusan dosa bagi sebagian muslimin, dan juga sebagai rahmat dan kemudahan bagi sebagian muslimin lainnya. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang cahaya kelembutannya terus memanggil para pendosa. Cahaya kelembutan ilahi terus mengundang ruh dan jiwa mereka untuk meninggalkan dosa, untuk kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Dari salah satu firman Allah memanggil hamba-hambanya untuk lari dari dosa-dosa, lari dari seluruh permasalahan kepada Allah. Fafirru ilallah. Wahai hamba-hambaku, tempat melarikan diri adalah kepadaku. Dari apapun seluruh keluhan hamba-hambanya, hanya Dialah yang Maha mampu memaksakan kehendaknya untuk mengatur dan merubah keadaan. Jalla wa'ala yang menjadikan setiap saat merupakan rahmat bagi umat dan sebagian laginya menjadi penghapusan dosa dan cobaan. Maha suci Allah yang undangannya selalu memanggil nafas-nafas para pendosa untuk bertaubat, mengundang mereka untuk kembali kepada rahmat ilahi, sehingga tiadalah seseorang dari hamba ini wafat terkecuali menyesali ternyata betapa indah dan lemah lembutnya Allah, ternyata betapa baiknya Allah, ternyata betapa indahnya kasih sayang Allah. Merugilah mereka yang telah meninggalkan Allah di dalam hidupnya, di dalam hari-harinya. Ia meninggalkan hal-hal yang dicintai Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hambanya kelak yaumul qiyamah. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah membuatmu meninggalkanku, Tuhanmu yang Maha Pemurah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakanmu dan menjadikanmu ada dari ketiadaan. Bukankah kita wajib berbakti kepada ayah dan ibu, sedangkan Allah lebih daripada jasanya dari ayah dan bunda kita? Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat engkau meninggalkan Tuhan
sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketika orang-orang menyesal di yaumil qiyamah, kan tetapi sebagian hamba-hamba Allah yang di masa hidupnya selalu ingin bersama Allah, mereka berada dalam kebahagiaan yang kekal. Mereka di dalam istana-istana termegah yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, sebagaimana hadis qudsi Allah berfirman di dalam hadis qudsi riwayat Sahih Bukhari, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Telah kusiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh. Ini yang berbicara adalah yang Maha menciptakan jagat raya dengan segala kemegahan. Kuciptakan dan kusiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh apa-apa yang belum pernah terlihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terlintas dalam lintasan pemikiran mereka. Ucapan dari hadis qudsi firman Allah ini bagi mereka yang berpikir dan mendalami dan merenunginya merupakan undangan Allah pada setiap jiwa kita. Telah kusiapkan hidangan-hidangan dan istana agung untukmu, wahai hambaku. Sayangkah dan merugilah jika engkau menolak tawaranku. Dan inilah makhluk yang paling merugi ketika ia menolak tawaran Rabbul Alamin untuk hidup bersamanya dalam kebahagiaan yang kekal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang tiada henti-hentinya maha bersabar kepada mereka yang berbuat salah dari hamba. Dan betapa indahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat undangan untuk selalu menghadap dalam setiap 5 kali dalam setiap harinya. Adakah lagi hamba yang lebih suci dan percaya dari umat Sayyidina Muhammad? Mereka 5 kali setiap hari dipanggil Allah. Bukankah mereka benar-benar dimanjakan oleh Allah? Adakah seorang raja memanggil seorang rakyatnya 5 kali sehari terkecuali ia seorang yang sangat dicintai? Demikian keadaanku dan kalian yang selalu mendapat undangan agungnya 5 kali setiap hari. Betapa suci dan terang benderangnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan betapa rugi dan gelapnya mereka yang menolak undangan Allah. 3 dia dipanggil oleh Allah yang menolak, 3 dipanggil oleh Allah untuk menghadap, ia pun mungkar dan berpaling. Adakah yang lebih rugi dari orang yang menolak undangan seorang raja? Kalau ini rugi, maka bagaimana dengan undangan Maharaja langit dan bumi? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sambutlah undangan Rabbul Alamin dengan semangat gembira kehadirat Allah atas anugerahnya. Jadikan siang dan malam kita selalu di dalam cahaya Rabbani, di dalam cahaya kehidupan yang kekal. Dan inilah hakikat kehidupan yang mulia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, santailah kita di malam yang diberkahi Allah ini. Dan esok hari saudara-saudari kita di medan haji, mereka akan sampai di padang Arafah. Hari yang sangat agung dari sepanjang tahun. Bahkan berkata sebagian muhaddithin, hari Arafah adalah hari yang paling mulia sepanjang tahun. Allah Subhanahu
ampunan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Allah menjanjikan bagi orang yang berpuasa di hari Arafah pahala puasa setahun penuh. Setahun penuh berarti termasuk Ramadan, berarti berlipat ganda dengan puasa Ramadan, Syawal, Muharram dan seluruh bulan lainnya berpadu dalam satu hari, mulai terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, telah sampai riwayat di dalam Al-Quranul Karim kepada kita ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menyembelih putranya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sudah sampai usia putranya itu mulai tumbuh, berkata Al-Hafidh dari Imam Ibn Hajar, usia putra Ibrahim 7 tahun, pendapat lain 12 tahun. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan putra Ibrahim yang disembelih adalah Nabi Allah Ishaq, putra Ibrahim alaihi salatu alaihi wassalam. Tetapi pendapat kedua mengatakan yang diperintah untuk disembelih adalah Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu alaihi wassalam, putra Ibrahim. Kedua pendapat ini sama-sama kuatnya. Pertama, pendapat yang pertama didukung oleh Imam Ibn Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Pendapat yang kedua didukung di dalam tafsir Imam Ibn Abbas dan ulama lain. Pendapat ulama berikhtilaf tentang putra Ibrahim yang disembelih, akan tetapi menjadi qaul jumhur bahwa mereka putra Ibrahim yang diperintah untuk disembelih. Ya bunayya inni ara fil maqala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Wahai putraku, aku bermimpi melihat menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Putranya masih 7 tahun, Nabi Allah Ibrahim. Mimpi bagi para nabi adalah wahyu dan perintah Allah. Berbeda dengan mimpi kita, bukan wahyu dan bukan perintah Allah. Mimpi para nabi adalah wahyu dan perintah Allah. Bila dia bermimpi menyembelih putranya, maka Allah memerintahkannya untuk menyembelih putranya. Kan tetapi Nabi Ibrahim bertanya pada putranya, "Anzur ma'adha tara." Kenapa harus bertanya kalau sudah perintah Allah? Demi mencoba iman putranya. Karena seorang nabi sudah cerdas dari mulai kecilnya. Kalau ia betul nabi, apalagi rasul, sudah cerdas menerima perintah Allah sejak kecil. Maka berkata putranya ini, "Ya abati fa'al ma satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, perbuat apa yang diperintah Allah, kau akan temukan aku sebagai orang yang bersabar. Maka Nabi Allah Ibrahim pun membawa putranya ke atas bukit. Dan di saat itu syaitan menghalangi perbuatan Nabi Allah Ibrahim. Dan Nabi Allah Ibrahim tidak mau turut dengan godaan syaitan yang menghalanginya, seraya mengambil 7 buah batu dan melemparkan syaitan. Dan syaitan itu pun hingga saat ini diabadikan dengan cara jumrah. Melempari batu itu adalah merupakan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umat ini mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari umat yang terdahulu. Perbuatan Nabi Allah Ibrahim yang melihat syaitan yang menghalanginya menjalankan perintah Allah dilempari oleh Nabi Allah Ibrahim. Kita umat Nabi Muhammad tidak mampu melihat syaitan, tidak pula mampu untuk melempari syaitan.
Dan tetapi Allah jadikan mereka yang berangkat haji melempar batu di Jumrah, yaitu di Mina. Untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahan dari perbuatan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maha suci Allah yang telah memperindah umat ini dengan mengikat perbuatan mulia dari para nabi dan rasul, diikat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan. Nabi Allah Ibrahim membawa putranya ke bukit, dan syaitan yang gagal menghalangi Ibrahim datang kepada istrinya Sayyidatuna Sarah radhiyallahu alaiha salatu alaiha salam. Nabi Allah Ibrahim mempunyai dua istri, Sayyidatuna Sarah dan Sayyidatuna Hajar. Sayyidatuna Hajar adalah ibunda Nabi Allah Ismail, dan Sayyidatuna Sarah ibunda Nabi Allah Ishaq alaihi salatu alaihi salam. Datang pada Sayyidina Hajar, itu suamimu, anakmu dibawa ke atas bukit mau disembelih, kata syaitan. Sengaja katanya dia bermimpi menyembelih anaknya, itu dibawa anakmu mau disembelih di atas bukit. Kaget Sayyidina Sarah dan berkata, apakah betul suamiku membawa putranya untuk disembelih? Maka berkatalah syaitan, buktikan saja memang begitu. Maka berkatalah istrinya, kita lihat iman wanita salihah. Seraya berkata, akhsha alaihi ayyadradda, aku takut suamiku ragu-ragu menerima perintahnya Allah. Malah ingin diyakinkan oleh Sayyidina Sarah. Kalau seandainya Ibrahim ada di depannya, akan diyakinkan, jangan ragu-ragu kalau sudah perintah Allah. Demikian hebatnya iman Sayyidina Sarah radhiyallahu anha wa alaiha salam. Maka putranya dibawa ke atas bukit, dan seraya berkata, wahai ayahku, tajamkan pisaumu. Demikian diriwayatkan di dalam Fathul Bari di Syarah Sahih Bukhari. Tajamkan pisaumu wahai ayah, dan jadikanlah pakaianku ini sebagai kafanku, karena kita tidak punya kafan. Kalau nanti kena darah yang mengalir dari tubuhku tidak bisa dijadikan kafan, maka jadikan saja pakaian ini kafan, maka pakaiannya pun dibuka. Bocah kecil ini pun berkata, wahai ayah, ikatlah aku agar aku tidak meronta sehingga engkau ragu-ragu menyembelihku nanti. Sehingga kepalanya ditaruhkan di atas batu, dan Nabi Ibrahim mengangkat pedangnya, dan malaikat Jibril memalingkan tangannya kepada seekor kambing. Siapa yang mampu berbuat seperti ini dari kita? Berat mendapat perintah Allah menyembelih anaknya. Akan tetapi Allah mengikat perbuatan ini dengan umat Nabi Muhammad SAW, sehingga seluruh umat Nabi Muhammad disunnahkan menyembelih kurban, sehingga mendapatkan pahala kemuliaan Nabi Allah Ibrahim. Demikian Allah mengikat umat ini dengan banyaknya hal-hal mulia di masa yang terdahulu. Demikian indahnya Sayyidatuna Sarah dan Sayyidatuna Hajar, wanita-wanita salihah. Sampailah kita di malam hari ini kepada salah satu qurratul ain di Rasulullah, belahan cinta Nabi Muhammad SAW, yaitu putri beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha, yang menjadi lambang istri yang salihah, putri yang salihah, dan ibunda yang salihah, dan sahabiyah yang salihah. 4 kemuliaan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra: menjadi qudwah sebagai istri yang salihah, menjadi qudwah sebagai anak yang salihah, berbakti kepada ayah dan ibunya, dan menjadi qudwah sebagai ibu yang saleh terhadap anaknya, dan menjadi sahabat Nabi yang mulia. 4 kemuliaan ini berkumpul pada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha. Ketika datang tamu kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, tiadalah ia ingin menemui
tamunya sebelum meminta izin pada suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, padahal ia adalah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghargaannya terhadap suaminya, tidak mau menemui tamu terkecuali sudah diizinkan oleh suaminya. Istri yang salehah. Dan juga sebagai ibunda yang salehah, ibunda yang selalu mendidik anak-anaknya dengan didikan yang mulia, dengan pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, jika Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha mengadu kepada Rasul karena selalu menumpuk gandum dengan tangannya sendiri, tangan yang demikian lembutnya ini tercabik-cabik karena kasarnya daripada alat untuk menumpuk gandum itu. Tangan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra yang demikian lembutnya, yang diriwayatkan oleh Al-Hafidh Al-Imam Muhammad bin Al-Khirij dalam kitabnya Al-Ghurar, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mencium pipinya Fatimah karena pipinya Sayyidatuna Fatimah wanginya sama dengan wangi buah-buahan di surga, sehingga Rasul bila rindu kepada surga mencium Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra putrinya. Tangan lembut itu tercabik-cabik terkena kasarnya alat penumbuk gandum. Ia harus menumbuk gandum setiap harinya untuk membuat roti sendiri untuk makanan anaknya. Saya datang kepada Rasul meminta khadim, barangkali ada pembantu yang bisa membantuku di rumah untuk menumbuk gandum, wahai ayahku. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ku beri kau amalan yang lebih indah dari sekedar membantu, yaitu bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali sebelum tidur. Itu akan membuatmu bersemangat dan memberimu kekuatan. Ini mujarab berdiri. Ini telah diijazahkan oleh guru mulia kita Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habib Umar bin Habib tahun yang silam, mengijazahkan setiap akan tidur untuk membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 sebelum setiap tidur. Ini diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, dan ini merupakan amalan yang dipegang oleh putrinya Rasulullah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kita bertanya, kok tega sekali Rasulullah SAW tidak mau memberi pembantu kepada putrinya? Bukankah ini putri yang paling disayangi? Kita bertanya, apakah Rasul ini kejam mendidik putrinya? Tentunya tidak. Jawabannya adalah putri beliau ini Sayyidatuna Fatimah adalah seorang wanita salihah yang sangat khusyuk dalam beribadah. Maka Rasul tidak menginginkan anak-anak Fatimah Az-Zahra memakan dari makanan yang ditumbuk oleh pembantu, agar makanan anak-anaknya yaitu Hasan dan Husain radhiyallahu anhum langsung mendapatkan makanan dari gandum yang ditumbuk sendiri oleh tangan ibunya. Keberkahan dari ibunya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha ini menjadi hikmah bagi kita juga, terutama kaum wanita, untuk memberi makan anak-anaknya dari tangannya sendiri. Tangan itu lebih membawa keberkahan dari seorang wanita salehah dan ibunya sendiri daripada tangan membantu. Demikian didikan Nabi Muhammad SAW, sehingga muncul putra yang saleh Sayyidina Hasan wal Husain, yang keduanya menjadi imam besar bagi muslimin, dan jadilah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra ibunda bagi seluruh dzurriyyah Nabi SAW hingga akhir zaman. Perbuatan yang sedikit menyakitkan, tapi keberkahannya hingga akhir zaman. Demikian hadirin, dan beliau juga sebagai putri yang salihah. Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, ketika Rasul sallallahu alaihi
SAW ditumpahi kotoran unta saat bersujud. Sayyidatuna Fatimah keluar dari rumahnya dan berteriak, "Ya abata, wahai ayahku," dan saya mendudukkan sang Nabi dari sujudnya dan membersihkan kotoran unta dari pundak sang Nabi seraya menangis. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Fatimah putriku, akan muncul suatu saat bahwa agama Islam akan merajai di muka bumi." Demikian hadirin hadirat putri yang salehah, hari-hari terakhir sebelum wafatnya sang Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidatuna Fatimah Zahra seraya berkata, "Wahai putriku, biasanya Jibril datang kepadaku di bulan Ramadan 1 kali, tapi kali ini dia datang 2 kali. Ini menunjukkan adalah tahun terakhirku dan aku akan wafat." Wahai putriku, mendengar ucapan ini maka menangislah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Dan berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai putriku, apakah kau ridha sebagai kedudukan sayyidat nisa ahlul jannah? Kau ini adalah pemimpin seluruh wanita dari penduduk surga." Maka saya tersenyum dengan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh para fuqaha kita bahwa beliau tersenyum bukan karena derajatnya sebagai pemimpin wanita ahlul jannah, tapi karena gembira. Karena apa? Telah dihibur oleh ayahnya yang menjadi manusia yang paling dia cintai. Saya tersenyum karena dihibur oleh ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, "Fatimah maw'adun minni abghadani man abghadaha." Fatimah Zahra adalah belahan tubuhku dan akan murkalah aku pada siapa-siapa yang membuatnya marah. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, agungnya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga jadilah keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam muncul dari keturunan Sayyidatuna Fatimah Zahra, sebagaimana firman Allah yang menjadi dalilnya, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh wahai Muhammad, kuberi engkau telaga Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Dan lakukanlah salat, yaitu salat Idul Adha, dan setelah itu berkurbanlah. Inna syani'aka wal abtar. Yang justru mengatakanmu abtar, dialah yang abtar. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini digelari oleh salah seorang musyrikin abtar. Abtar itu apa? Tidak punya keturunan lelaki, karena semua keturunan Rasulullah. Maka Allah menjawab, "Inna syani'aka wal abtar." Yang abtar itu, yang putus keturunannya, adalah yang mengucapkannya kepadamu, bukan engkau. Ayat ini dijadikan dalil oleh para muhaddits kita bahwa keturunan Rasul tidak terputus, yaitu berlanjut dari Sayyidatuna Fatimah Zahra, karena Allah berkata, "Inna syani'aka wal abtar." Bukan Rasul yang putus keturunannya, berarti keturunannya Rasul tidak terputus sampai kepada Sayyidina Hasan wal Husain yang diakui jumhur oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai lambang manusia yang menghantarkan seluruh umat kepada kemuliaan ini sangat dicintai oleh putrinya dan oleh para sahabat. Sehingga Sayyidatuna Fatimah Zahra setelah wafatnya Rasul tidak lagi keluar rumahnya seraya berkeluar, sehingga beliau wafat 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Setelah mendapat kabar dari sang Nabi, orang pertama yang akan menyusulku dari sahabatku adalah engkau, wahai Fatimah. Beliaulah yang pertama kali menyusul ayahnya Rasulullah
Rasulullah SAW dan disusul oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atas para sahabat lainnya kembali ke alamul barzakh. Aku dan kalian semoga akan menyusul mereka. Amin. Ketika Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, salah seorang yang budak yang ditawarkan kepadanya kebebasan untuk kembali kepada ayahnya atau tetap bersama Rasul. Kupilihkan padamu, kata Rasul, bebas. Jadi orang merdeka balik pada ayahnya atau tetap bersama aku. Maka berkata Sayyidina Zaid bin Harithah, ya Rasulullah, ma akhtaru alaika ahada. Wahai Rasulullah, aku tidak memilih orang lain selainmu. Jangan berkata silahkan pilih, tidak akan kupilih orang lain selainmu ya Rasulullah. Demikian indahnya cinta Sayyidina Zaid bin Harithah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dia bukan seorang sahabat besar dari Khulafaur Rasyidin. Bagaimana para Khulafaur Rasyidin lagi radhiyallahu anhu wa ardhahum. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat, Abdullah bin Umar sedang duduk di Masjid Nabawi. Lihat seorang pemuda masuk ke masjid terburu-buru dalam keadaan selesai berwudu, masuk ke dalam saf salat berjamaah. Berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, "Law ra'ahu Rasulullah la ahabba." Ini anak seperti ini kalau dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti dicintai oleh Rasul. Kenapa? Pemuda yang mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda berwudu terburu-buru ingin hadir salat berjamaah. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, ini pemuda seperti ini kalau dilihat oleh Rasulullah la habbahu. Hadirin hadirat, sampailah kita 14 abad setelah wafatnya Rasulullah SAW. Namun tidak bisa memutus cinta kita kepada Nabi Muhammad. 1400 tahun jarak antara kita dengan Rasulullah SAW, kita tidak bisa terputus dengan jarak sepanjang itu. Kita tetap mencintai Nabi Muhammad. Kita tidak melihat Rasul, tidak berkumpul dengan Rasul, tidak mendengar suara Rasul, tapi kita mencintai Nabi Muhammad. Inilah yang paling menggembirakan hati sang Nabi, karena beliau tidak gembira melebihi para pemuda yang mengikuti sunnah beliau. Ini berkumpul kita di malam hari ini. Niscaya kalau seandainya Rasulullah melihat kita, la ahabbana, akan mencintai kita sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, penyampaian saya terakhir dari sabda Rasulullah diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari ketika beliau berkhutbah di akhir majlis sebelum beliau wafat. Saya berkata, innan nas yafturun wa yaqillul ansar. Dan sungguh manusia muslimin semakin banyak, kata Rasul. Beliau keluar pakai mengikat kepalanya karena tanda sakit kepalanya yang demikian dahsyat. Keluar menuju majlis dan duduk di atas mimbar menyampaikan ucapan ini, amma ba'd, innan nas yafturun wa yaqillul ansar. Sungguh manusia muslimin akan semakin banyak, tetapi yang mendukung sang Nabi, mendukung dakwah beliau semakin sedikit. Wa yaqillul ansar wa yakunu fi manzilatil milih fit ta'am. Dan jumlah mereka yang ingin menolong dakwah sang Nabi akan makin sedikit, bagaikan butiran-butiran garam di dalam suatu makanan, sedikit saja. Pamakana, barang siapa yang dipimpin oleh seorang muslim dan dia melihat ada suatu mudarat yang diperbuat oleh pemimpinnya, tetapi membawa kemanfaatan bagi kelompok muslimin yang lainnya, falyaqbal muhsinihim wa yatajawaz an muslimin. Maka bila ia melihat seorang pemimpin dari kaum muslimin yang membawa mudarat pada sebagian muslimin,
tapi masih membawa manfaat bagi sebagian muslimin lainnya, maka terimalah perbuatan baiknya dan maafkan kesalahannya. Ini hadis riwayat Sahihul Bukhari. Pahamlah kita bahwa Rasulullah SAW melarang pengingkaran terhadap pemimpin selama ia beragama Islam. Rasul memilihkan pada kita pembenahan umat dari bawah, bukan dengan penghancuran dari atas dengan kekerasan. Inilah wasiat Nabi SAW. Berkata Imam Bukhari, setelah Rasul mengucapkan ini, beliau masuk ke rumahnya. Itulah majlis Rasulullah yang terakhir dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW. Wasiat beliau, bila muncul kelak orang-orang muslim yang memimpin pada kalian dan terlihat hal yang mudarat pada perbuatan mereka, ada sebagian muslimin dan masih membawa manfaat bagi muslimin lainnya, terimalah perbuatan baik mereka dan maafkanlah kesalahan mereka. Inilah sabda dan wasiat Nabi kita yang terakhir dari khutbah beliau di majlis beliau yang terakhir. Maka tentunya kita semua menerima dengan ucapan sami'na wa ata'na ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, baru beberapa hari yang lalu saya kembali dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Demikian luar biasanya Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini. Ini saya gelari wilayah ini sebagai Serambi Madinah Al-Munawwarah, karena majlis-majlisnya di sana, majlis mingguannya puluhan ribu yang hadir, bukan ribuan. Rasanya majlis Rasulullah ini sudah demikian besarnya di Jakarta, tetapi di wilayah Kalimantan Selatan puluhan ribu yang hadir setiap minggunya, dan mereka bersalawat bersama, menggetarkan bumi salawat mereka ini. Puluhan ribu lidah muslimin muslimat, mereka berdatangan dengan motor, dengan mobil, bahkan dengan ratusan perahu, sehingga dalam satu kampung di tempat majlis itu, salah satu pemimpinnya yaitu disebut Tuan Guru Syamsuni Mata'allahu bih, yang berkata, Habib, ini semua lelaki memenuhi jalanan, wanitanya semua di dalam rumah, karena satu kampung ini membuka rumahnya untuk menerima tamu-tamu dari kaum nisa. Di setiap rumah sudah ada televisi, semua wanita memenuhi seluruh kampung di sini. Ini sekitar 20 ribu yang hadir. Masya Allah, hadirin hadirat, ini Serambi Madinatul Munawwarah. Hadir majlis yang lainnya lagi, puluhan ribu lagi yang hadir. Ini majlis mingguan, kita belum bicara majlis tahunan mereka. Ini Serambi Madinatul Munawwarah. Hadirin hadirat, akan tetapi Kalimantan Selatan mulai dirasuki dengan kerusakan akidah yang mulai merasuk di wilayah mereka, dan kita akan terus untuk insyaAllah membantu mereka menegakkan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Melihat kejadian itu, saya bersemangat di dalam jiwa ini. Sungguh niat agung kita menjadikan Jakarta ini Serambi Madinatul Munawwarah, dan datang waktunya majlis-majlis Maulidin Nabi akan memenuhi dari puluhan ribu muslimin dan pemuda-pemudi di Jakarta. Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, demi hujan yang Kau turunkan, jadikanlah ini bukti dan saksi bahwa akan datang masa kota Jakarta dan sekitarnya Kau jadikan Serambi Madinatul Munawwarah kota yang paling banyak mencintai Nabi Muhammad, mencintai sunnah Rasulullah, mengikuti sunnah sang Nabi. Jadikanlah kota ini kota ahlus sujud, kota ahlul ruku, kota yang mencintai sunnah Rasulullah. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Dzal Tawli wal Jal'am. Inilah doa kami Rabbi, kan muncul kelak satu generasi sesudah kami yang akan memakmurkan kota Jakarta dan sekitarnya, dan memakmurkan seluruh barat dan timur, menjadikan muka bumi ini para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi, kami berdoa dan kami terikut sertakan dalam perjuangan ini. Ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Allah.
kami berharap kota besar ini selalu bergemuruh dengan melafazkan nama-Mu yang Maha Agung. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Tawli wal In'am. Hapuskan seluruh dosa-dosa kami, jawab seluruh hajat kami dengan pengabulan, singkirkan segala kesulitan kami. Ya Rahman Ya Rahim, hadirin hadirat, konsentrasikan jiwamu di dalam memanggil nama Allah atas seluruh hajatmu, atas semua permintaanmu, dan mintalah pengampunan atas dosa-dosa kita dan bimbingan agar kita dibukakan keberkahan dalam sisa kehidupan kita. Ya Allah, 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 Ya Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Salah satu dari doa saya tidak ingin wafat sebelum melihat Jakarta menjadi serambi Madinatul Munawwarah. Semuanya demikian insyaallah, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, pada malam Kamis kita akan mengadakan takbiran bersama di tempatnya di Kampung Makassar, Masjid Jami Al-Bahri. Bagi mereka yang ingin hadir, kita akan konvoi bersama-sama untuk meramaikan malam Idul Adha, meramaikan takbir, dan setelah itu kita berziarah ke makam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Idrus luar Batang. Bagi mereka yang ingin bersama, tentunya keberangkatan dari Masjid Jami Al-Munawwar bersama-sama, dan kita akan berangkat ke majelis untuk bertakbir bersama dan ke makam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Idrus di luar Batang dan bertakbir bersama. InsyaAllah kita bersama personal dan personil dari Polda Metro Jaya yang juga akan memandu kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan terus memakmurkan Jakarta dengan para pemuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.